perjamuan kudus ini adalah proteksi ilahi atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan ini bukan main-main saudara. Kita harus menghargai, menghormati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu harus dilakukan dengan pengertian, dengan iman. Tidak boleh asal-asalan. Kalau kau tidak punya keyakinan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Tapi kalau kau percaya, tubuh darah Yesus akan melindungi engkau sepanjang minggu ini. Akan menjaga engkau. Karena darah Yesus adalah materai yang kudus, di mana materai darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dengan catatan, kita pun harus juga sepakat dengan Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah proteksi ilahi atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan ini bukan main-main saudara. Kita harus menghargai, menghormati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu harus dilakukan dengan pengertian, dengan iman. Tidak boleh asal-asalan. Kalau kau tidak punya keyakinan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Tapi kalau kau percaya, tubuh darah Yesus akan melindungi engkau sepanjang minggu ini. Akan menjaga engkau. Karena darah Yesus adalah materai yang kudus, di mana materai darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dengan catatan, kita pun harus juga sepakat dengan Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah proteksi ilahi atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan ini bukan main-main saudara. Kita harus menghargai, menghormati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu harus dilakukan dengan pengertian, dengan iman. Tidak boleh asal-asalan. Kalau kau tidak punya keyakinan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena sesuatu yang tanpa iman itu dosa. Tapi kalau kau percaya, tubuh darah Yesus akan melindungi engkau sepanjang minggu ini. Akan menjaga engkau. Karena darah Yesus adalah materai yang kudus, di mana materai darah Yesus akan melindungi kita dari segala yang jahat. Dengan catatan, kita pun harus juga sepakat dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih, jumpa lagi dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk bersuka cita dalam Tuhan. Tanggalkan semua beban, persoalan, pergumulan, dan kita siapkan hati untuk masuk dalam pujian, untuk masuk dalam kemenangan. Amin saudara, mari dengan sukacita kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati yang penuh sukacita, kami bawa hati yang penuh sorak-sorai.
Sebab kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Oleh karena kedahsyatan kuasa-Mu, oleh karena kuasa-Mu yang luar biasa ya Bapa. Kami mau hidup di dalam setiap perjanjian-Mu. Kami mau hidup dalam setiap kemenangan-Mu ya Bapa. Urapi kami setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami. Dan dengan sorek-sorek dan dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Woo. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Mari bawa hatimu, bawa rohmu, menyala-nyala, melayani Tuhan. Amin. Yes. Biar rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
kami mengucap syukur. Dan sekali lagi ini kami mau bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Yuk saya minta Regi aja. Bersorak-sorak, bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Yes. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Asik, asik, asik pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Yes, saudara, lebih lagi angkat jiwamu, bernyanyilah bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Woo! Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Asik, asik, asik. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta.
tetapi aku kan tetap tertawa. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya, genapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yes, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yes, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Amin. Yesus cinta saya. Asik. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, haleluya, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, asik-asik, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Asik. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya,
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus ayo, Ju Yesus ayo, yes. Ju Yesus I need, Ju Yesus I time, searching Engkau semua, yes. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I time, searching Engkau semua. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yes, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan firman-Nya, firman-Nya digenapi, firman-Nya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat dalam segala hal. Karena cinta-Mu Tuhan tidak dapat ditandingi oleh apapun. Sebab itu kami mau lebih lagi hidup di dalam cinta-Mu. Dan jangan pernah pergi dari kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Mari dari hatimu pujikan yang terbaik, yang termanis. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Biar kerinduanmu minta Tuhan selalu ada di dalammu dan tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me.
is deeper, deeper than the earth. Mari dari hatimu katakan, Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Lebih dalam, bahkan lebih dalam Your lagi. mercy is wider, Dunia ini. wider than Dan kami the tahu setiap kemuliaan-Mu Tuhan ocean. lebih luas. I will never let you go, Dan kami tidak never mau Engkau ever pergi dan meninggalkan let kami you sekalipun. Kami Your mau love Engkau is tetap bersama kami. higher Kami than mau the tetap menikmati setiap heavens. cinta-Mu. Your mercy is Kami mau deeper, menikmati deeper setiap than kebaikan-Mu di dalam hidup the kami. Your mercy Kami is mau wider, tinggal di wider than the kami ocean. terus I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. mari dari hatimu yang paling dalam katakan, deeper in love, Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, deeper in love with you, Jesus. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi lebih dalam. Ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. katakan satu hal yang kurindu, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
lebih dari segalanya. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan hasrat hati di dalam hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan hidupmu, yang sanggup pulihkan hatimu. Mengasihinya takkan membuat hatimu dikecewakan. Mengasihi Tuhan, itu yang lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya.
biarlah bukan hanya sekedar kata-kata. Aspera dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari ungkapkan dari hatimu yang paling dalam sampai menyentuh hati Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu.
puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku, telah bertahta di hatiku, telah bertahta di hatiku. Oh, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kebanggaan kami. Dan Engkau Tuhan yang sangat setia dan sangat sempurna. Kami mencintaimu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan mari Tuhan pagi hari ini berbicaralah buat setiap kami. Kami rindu mendengar suaramu. Kami rindu ingin Tuhan mengerti hatimu. Berikan kami hikmat pengurapan yang lebih dan lebih lagi, bahkan kedalaman hati yang mengasihimu dengan pengertian, sehingga kami boleh senantiasa tinggal dalam hadiratmu dan seirama denganmu. Dan kami selalu Tuhan berjalan di dalam setiap keajaibanmu. Terima kasih Bapa, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Beri hikmat pewahyuan dan singkapkan Tuhan sesuatu yang baru yang menjadi rema dan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka dalam Yeremia pasal yang ke-17. Biar saudara tetap semangat, amin. Oke, haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan mental yang mendatangkan yang buruk atau yang baik. Nah, saudara persiapkan diri untuk memilikinya. Dan sementara kita akan dengar firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Akibatnya saudara, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow, ngeri sekali saudara ya. Ini seperti ada di lembah kematian. Saudara terkasih, bagaimana sih yang dikatakan hidup dalam kutuk itu atau mental yang mendatangkan kutuk, saudara? Salah satunya adalah orang yang selalu mengandalkan manusia. Orang yang selalu mengandalkan manusia dan selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Artinya dia selalu berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak perlu berdoa, tidak perlu tanya Tuhan, tidak perlu memburu Tuhan, bahkan tidak perlu menanti-nantikan Tuhan. Saudara, orang yang seperti inilah orang yang
tidak pernah bisa tinggal dalam berkat yang sejati. Kalaupun dia diberkati saudara, berkat itu tidak menjamin hidupnya karena berkat itu bukan daripada Tuhan. Saudara, berkat, kemewahan, jabatan, semuanya yang dunia bisa berikan itu tidak menjamin orang hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu secara otomatis dia adalah orang yang hidup di dalam kutuk, saudara. Orang yang mengandalkan manusia yang selalu, saudara, terus berharap dan berharap kepada manusia. Saudara, orang ini yang tidak akan pernah bisa mengalami satu kemenangan daripada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang suka diberi tapi nggak suka memberi. Ini mental miskin, saudara. Mental yang selalu minta belas kasih manusia. Orang seperti ini, saudara, akan terus ya hidup dalam kumbangan kutuk. Jadi saudara terkasih, ya. Saya ini sangat prihatin sekali kalau ada pembagian sembako, ya saudara. Sementara anak-anak Tuhan yang hidupnya udah cukup ikut ngantri, saudara ya. Kalau di luar Tuhan mah saya nggak pusing. Tapi yang lebih mengerikan, anak-anak Tuhan yang sudah mampu tetap ngantri, saudara. Yang sembako yang harusnya bukan menjadi jatah orang-orang yang hidupnya cukup. Sembako itu jatah orang-orang yang di bawah standar. Saudara terkasih, jadi saudara terkasih, apalagi orang-orang yang selalu berharap belas kasih manusia, saudara, selalu berharap diberi sama manusia. Orang-orang yang mengharapkan manusia, pertolongan manusia, saudara, tanpa kau sadar, engkau sudah ada dalam kumbangan kutuk dan hidupmu tidak akan pernah bisa mengalami keajaiban. Kenapa saudara? Kenapa seperti itu? Karena mentalnya sudah diblok dengan apa? Saya miskin, saya tidak berdaya, saya kere. Secara tidak langsung hatimu meyakini seperti itu ketika kau selalu minta belas kasih manusia. Dan ketika kau terus mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara. Seakan-akan kau enggak butuh Tuhan, kau enggak butuh hikmat Tuhan. Seakan-akan kau sudah pintar. Nah ini juga saudara, mental kesombongan. Ini juga hidup di dalam kutuk saudara. Jadi saudara terkasih, demikian orang-orang yang punya mental seperti ini akan selalu jauh daripada Tuhan. Sekalipun dia orang yang rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin apapun lah dalam kerohanian. Tapi itu tidak menjamin. Saudara yang ketiga adalah orang yang pesimis, yang ketakutannya lebih besar daripada keberaniannya. Orang yang pesimis yang tidak punya keberanian untuk mencoba segala sesuatu. Bahkan untuk menantang hidup saudara. Dan orang yang selalu dikuasai dengan ketakutan sehingga tidak punya keberanian untuk melangkah. Orang seperti ini secara otomatis hidupnya sudah dalam belenggu kutuk saudara. Percayalah, karena apa? Mental block. Itu yang membuat dia hidup dalam kutuk. Jadi saudara kasih, hati-hati ya. Telusuri kenapa kemiskinan enggak pernah keluar dari hidup kita. Kenapa belenggu tidak pernah bisa memerdekakan kita secara kekal. Secara abadi. Bahkan secara sejati. Kenapa akhirnya masuk dalam kubangan lagi, masuk dalam kubangan lagi, masuk dalam kubangan lagi. Karena ini saudara salah satunya. Pertama adalah orang yang selalu mengandalkan manusia. Enggak pernah mau ngandalin Tuhan karenanya ribet. Nunggu Tuhan kelamaan. Jadi dia lebih suka apa? Mengandalkan manusia. Orang-orang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kekuatan. Saudara, orang yang selalu mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah orang yang selalu pesimis. Ya, orang yang selalu minta belas kasih manusia. Orang yang sukanya mental pengemis. Ya, dia nggak suka memberi tapi dia suka diberi. Nah ini saudara, kalau orang-orang yang selalu mikirkan diberi. Ini juga mental pengemis. Secara tidak langsung kau sedang mencetak mentalmu, jiwamu, keyakinan. Di dalam dirimu engkau orang yang selamanya miskin saudara. Firman Tuhan nggak salah. Terlebih berkat itu memberi.
bukan menerima. Jadi saudara, kita mau berubah pagi hari ini. Ada banyak hal yang seringkali tidak kita sadari itu melekat. Bahkan sampai sampai dia menjadi matra yang mengunci hidup kita. Sehingga kita nggak pernah bisa keluar dari kemiskinan, keluar dari kutuk. Jadi saudara terkasih, jadilah orang yang selalu punya mental itu suka memberi. Apalagi kalau itu Tuhan yang suruh, nggak usah khawatir. Ingat janda Sarfat, dia juga memberi dalam kekurangan, saudara. Saudara terkasih, justru dalam tekanan seperti itulah sebetulnya Tuhan izinkan dan Tuhan bawa hidup kita untuk Tuhan menyatakan demonstrasi kuasa Tuhan sehingga kita mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Saudara, yang selanjutnya adalah orang yang pesimis ya. Orang yang dikit-dikit takut, saudara ya. Orang yang trauma, selalu membanggakan ketraumaannya, bukan melawan traumanya, saudara. Bukan orang yang mengebaskan traumanya sampai benar-benar lepas, tapi dia lebih memilih menikmati trauma. Tapi dia berdoa terus. Nah, orang seperti ini, saudara, orang yang error dengan Tuhan. Kenapa? Lawang Tuhan itu udah beri kita kuasa kok, saudara. Untuk melepaskan apapun. Untuk menaklukkan, bahkan mematikan dan menghidupkan, saudara. Tapi kita sering sekali, saudara, perintah-perintah Tuhan, teriak-teriak gak jelas, gak dewasa. Saudara terkasih, mari sadari keberadaan kita. Minta Tuhan bongkar semua, bongkar yang ada di jiwaku, di bawah alam sadarku, bahkan di pikiranku Tuhan. Apapun itu yang selama ini menjadi tembok tebal, tembok-tembok Yeriko yang membuat aku tidak bisa mengalami kemenangan. Bahkan kalau ada roh Isabel yang menekan di dalam jiwaku, aku minta itu dilepaskan Tuhan. Bukakan kebenaran yang memerdekakan jiwaku. Saudara minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena benih firman itu tidak akan saudara mengalami satu kuasa yang besar ketika engkau tidak respon dengan benih firman. Ketika engkau tidak menyambar dengan kuat. Ketika engkau tidak fokus dengan sungguh-sungguh, saudara. Benih itu cuma lewat. Dan ujungnya iblis ambil benih-benih yang seharusnya menjadi jatah kita. Tapi karena kita cuma lewat, kita tidak respon, kita tidak bereaksi, dan kita tidak terlalu menginginkannya, maka iblis ambil itu dari hidup kita. Saudara, seringkali tanpa kau sadar, jatah-jatah yang seharusnya Tuhan tabur setiap pagi, ujungnya iblis yang ambil. Karena apa? Hatimu tertidur, hatimu error, dan engkau tidak terlalu menginginkan dengan kuat. Karena pertobatanmu tidak sungguh-sungguh. Jadi saudara terkasih, mulai detik ini jangan mau rugi. Oke? Saudara terkasih, jangan selalu punya ketakutan. Jangan terus dikuasai dengan ketakutan. Justru takut itu membuat engkau semakin melekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan menantikan Tuhan. Jangan ketakutanmu membuat engkau dikendalikan oleh roh jahat sehingga engkau selalu seperti katak dalam tempurung, saudara. Ingat, kita ini raja walinya Tuhan, saudara. Dan kita ini lebih dari pemenang. Tuhan tidak menakdirkan kita menjadi orang yang kalah. Tuhan tidak mau kita jadi seorang pecundang, tapi seorang pejuang. Saudara terkasih, yang selanjutnya saudara. Orang yang selalu mencari aman untuk dirinya sendiri. Ya ini saudara, orang yang selalu di dalam kutuk. Selalu cari aman dalam tanda kutip, bukan kita nggak boleh mengatur sesuatu supaya aman, enggak ini, tapi aman dalam tanda kutip artinya orang yang selalu cuci tangan. Nggak mau ada resiko, nggak mau ada sesuatu yang kena ke hatinya, saudara, nggak mau ada sesuatu yang mengusik saudara kedagingannya, ya. Orang yang selalu mau cari aman, saudara. Dengan cara bagaimana dia selalu cari aman, saudara? Dia menghindari sebuah tanggung jawab, ya, dia cuci tangan dari apapun yang melibatkan dirinya, dari nanti kalau ada resiko-resiko, dia orang yang selalu menghindari itu. Ya. Yang kedua adalah, yang ke B adalah orang yang selalu banyak alasan. Saudara terkasih,
Yang pertama tadi, dengan cara bagaimana orang mencari aman dalam hidupnya, saudara. Pertama adalah orang menghindari sebuah tanggung jawab. Dia selalu suka cuci tangan untuk terlihat baik, tidak salah, tidak ada celah, saudara ya. Dia terlihat terhormat gitu, saudara ya. Nah, saudara, yang kedua, yang ketiga adalah orang yang selalu cari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Orang seperti ini juga orang yang tidak bisa berubah. Orang seperti ini akan terus dalam belenggu kutuk. Karena tidak ada sesuatu yang dirombak di jiwanya. Tidak ada sesuatu yang bisa dirombak, saudara, di hidupnya. Karena dia menutup diri, saudara. Dan saudara, dengan banyaknya alasan dia membenarkan diri. Ini membuat orang gak pernah bisa berubah. Yang saya adalah orang yang tidak pernah bisa terima teguran, tidak bisa terima didikan. Orang seperti inilah terus bergurir dalam kutuk, saudara. Ya, saya mengamati semuanya itu, saudara. Kenapa sih orang Kristen bertahun-tahun di kumbangan kutuk, bertahun-tahun berkumbang di dalam belenggu-belenggu dan kejatuhan-kejatuhan yang sama? Ya ini, saudara. Dari semuanya ini, saudara. Yang terakhir adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi dia tidak hidup dalam firman. Ngerti firman, tahu firman, tapi untuk hidup nanti dulu. Kenapa? Untuk hidup dalam firman Tuhan itu perlu pertobatan, dan ini orang gak rela, saudara. Untuk hidup dalam firman itu dia perlu meletakkan dagingnya. Ini yang orang seringkali, saudara, masih banyak pertimbangan sama Tuhan dan bla bla. Jadi saudara terkasih, banyak orang ngerti firman, tapi sedikit orang, bahkan mungkin sangat-sangat sedikit orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan, maka engkau itu orang yang bukan hidup dalam terang, tapi engkaulah terang yang membawa kehidupan. Sehingga kegelapan itu akan menyingkir daripadamu. Saudara, kalau hati kita ini hidup dalam kebenaran, itu seperti cahaya yang memancar. Jangankan kegelapan, saudara, setan pun enggak berani, saudara. Kehadiran kita akan membuat setan itu tunggang langgang dari kita. Jadi saudara terkasih, mari belajar, saudara, menelusuri apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam diri kita, yang menjadi dalih-dalih dalam diri kita. Kenapa kita selama ini gak bisa mengalami breakthrough, saudara? Kenapa kita gak bisa mengalami kemenangan? Kenapa kita gak bisa mengalami Tuhan secara terus nyata? Secara kontinu terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan semakin naik dan tidak turun. Kenapa kok, saudara? Up and down. Karena apa, saudara? Karena hati yang banyak sekali tidak dibereskan dan tidak punya keputusan dan tidak menjadi orang yang mendisiplin diri ada dalam didikan Tuhan. Saudara, sebaliknya kita akan baca dalam Yeremia pasal 7 ayat 7 sampai ke 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow, jadi ini saudara gak akan pernah kering. Karena apa? Dia ada di batang air, saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara terkasih, anak Tuhan itu berbuahnya enggak musiman, tetapi dia akan berbuah di segala musim, saudara. Di segala musim akan menjadi terang, di dalam segala musim akan jadi berkat, di segala musim akan terus membawa kebenaran dan teladan-teladan kasih. Itu standar daripada anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti kurma, ketika dia ditanam dan dia harus sampai menemukan yang namanya dasar dari kedalaman. Dan ketika dia harus bertumbuh, saudara, dia itu harus ditindis dulu dengan batu yang sangat besar dan kuat, memastikan dia bertumbuh dulu ke bawah, bukan bertumbuh ke atas.
Saudara, kekristenan itu ya selalu unsurnya bertumbuh dulu ke bawah bukan ke atas. Artinya kenapa kekristenan harus bertumbuh dulu ke bawah? Memastikan semua akar pondasi-pondasi yang lama Tuhan jebol semua. Tuhan angkat, Tuhan habiskan sehingga sampai di dasar semua hidup kita itu ada dasarnya adalah kebenaran Tuhan. Sampai dasar pondasi hidup kita adalah firman dan kebenaran. Baru kita akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Terus menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi kalau ada orang Kristen yang buru-buru mau naik saudara, ini gawat saudara. Ya, tanaman yang tidak punya akar yang kuat. Saudara, dia hanya berbuah sesaat. Tapi ketika kau membiarkan hidupmu dibangun di atas pondasi batu karang yang kuat kokoh, maka ketika Tuhan bawa kau naik, percayalah engkau enggak turun naik saudara. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terlepas saudara, nanti dalam proses perjalanan setiap kita tuh pasti seperti seorang murid yang naik kelas. Jadi ketika alami ada proses baru itu bukan kita turun saudara, tapi kita mau next level sehingga kita harus mengalami ujian yang baru. Jadi saudara, ujian anak-anak Tuhan, ujian orang-orang Kristen itu bukan yang ujian ke dasar lagi, tidak. Ujiannya itu membawa dia terus naik dan naik. Seperti seorang siswa, murid. Jadi saudara terkasih, coba periksa. Ujian-ujian yang Tuhan bawa dalam hidupmu adalah apakah itu ujian yang membawa engkau next level atau membawa terus hidupmu turun lagi dan gak pernah selesai. Dan gak pernah bisa selesaikan setiap ujian-ujian. Sehingga kau gak pernah naik kelas saudara. Kau selalu tinggal kelas. Bertahun-tahun usiamu yang naik, tapi usia rohanimu, kedewasaanmu gak pernah bertumbuh. Pelayanan tidak menjamin orang itu mengalami sebuah pertumbuhan rohani saudara. Aktivitasmu dalam rohani, dalam pelayanan, apapun, baca firman sekalipun, kalau engkau hanya membuat firman Tuhan sebagai pengetahuan dan engkau tidak hidup dalamnya, maka saudara, kerohanianmu belum dewasa. Dan orang yang dewasa akan tahan uji. Mau badai, mau gelombang apapun, dia akan tetap berdiri kokoh. Bahkan orang yang dewasa, dia akan selalu siap dengan apapun yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Saudara, kita akan baca. Kita akan lihat mental-mental orang diberkati itu seperti apa sih, saudara. Pertama, dia punya kebiasaan suka berjuang dan tekun di dalam perjuangan itu. Bukan orang yang tergantung moodnya dalam berjuang. Gak bisa sekarang on fire, besok drop lagi saudara. Gak bisa. Dia akan jaga stabil hatinya untuk bagaimana dia berjuang sampai dia dapati kemenangan. Orang yang suka kerja keras itu orang yang punya mental kemenangan. Tapi dengan catatan kerja kerasnya itu harus mengandalkan Tuhan. Harus menjadi seirama dengan Tuhan. Karena orang dunia juga kerja keras saudara, tapi mereka tidak mengenal dan tidak mengandalkan Tuhan. Tapi di sini saudara, kerja keras kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, pertama adalah orang yang suka berjuang, orang yang suka tantangan. Bukan orang yang suka yang aman-aman aja deh, yang nyaman-nyaman aja deh, yang gak ada resiko. Saudara, kalau saudara seperti itu, kelasmu baru kelas TK saudara ya. Yang kedua adalah orang yang tidak pesimis tetapi optimis. Selalu optimis dalam apapun. Gak, aku percaya pasti bisa, pasti menang. Makanya tiap pagi saudara terapi dalam jiwamu katakan,
aku pasti bisa, aku pasti menang, aku pasti sukses. Nah, saudara, itu perlu berkata pada jiwamu. Seperti kata firman Tuhan katakan, ya iman itu timbul dari pendengaran. Lah kalau kau sendiri sering tidak bergema, engkau terus menyimpan semua kerinduanmu, kau tidak pernah menggemakan dengan kuat dan itu terus kau lakukan sampai kau imajinasikan bahwa saya lebih dari pemenang. Saudara terkasih, orang suka saya lebih dari pemenang, tapi enggak sadar seringkali ada error. Orang seringkali suka ngomong saya lebih dari pemenang, tapi dia enggak sadar bahwa lebih dari pemenang terus lewati namanya peperangan besar. Baru dikatakan dia lebih dari pemenang. Jangankan saudara peperangan besar, peperangan teri aja saudara sudah kebirit-birit mau kemenangan besar. Mari saudara, banyak anak-anak Tuhan itu ngomong tapi enggak ngerti. Ngomong tapi enggak paham saudara ya. Mengklaim semua tapi enggak paham. Harusnya dia sadar. Saudara terkasih, saya hari-hari ini terus tanya sama Tuhan. Karena di bulan Februari ini temanya adalah nothing is impossible. Ini maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa? Saya mulai melihat satu titik cerah apa yang Tuhan maksud. Tapi saya belum berani menceritakan saudara. Tapi saya mulai mengerti apa yang Tuhan maksud di tema ini. Saudara, kadang-kadang orang seringkali enggak kadang-kadang, tapi banyak saudara. Nothing is impossible, yes. Tapi enggak ngerti saudara, maksudnya apa. Jangan suka mengklaim, tapi saudara, yes Tuhan, beri aku pengertian. Bukan hanya beri pengertian, tapi siapkan hatimu, siapkan mentalmu, siapkan kekuatanmu untuk menyambut semua itu. Bahkan sampai kau menduduki apa yang Tuhan sudah tetapkan menjadi jatah saudara. Sekali lagi, jangan cuma amin. Tapi minta hikmat, minta pengertian dan siapkan mental, siapkan hati dan siap berperang. Ikuti irama Tuhan. Karena Tuhan akan membawa engkau pada gelombang-gelombang yang tidak lazim. Gelombang-gelombang yang tidak natural saudara. Supaya engkau hidup dalam supranatural. Jadi saudara, jangan puas dan bangga engkau berjalan hidup dalam natural. Engkau anak Tuhan harus hidup dalam supranaturalnya Tuhan. Supaya lewat kemenanganmu Tuhan dimuliakan. Saudara terkasih, yang selanjutnya. Orang yang punya mental diberkati adalah orang yang selalu dapat melihat sebuah kesempatan. Orang yang bisa melihat peluang. Bukan orang yang kondisinya lagi begini, keadaan semua lagi seperti ini. Tapi saudara, cobalah berpikir. Semua yang Tuhan izinkan itu kata firman Tuhan kan mendatangkan kebaikan. Tuhan, ini kalau udah begini mendatangkan kebaikannya tuh yang seperti apa sih? Yang gimana? Tanya sama Tuhan, jangan sok tahu, jangan ngeklaim dan jangan buat engkau apa? Pasrah. Hanya kau tidak mengerti. Hanya kau sok pintar, sok tahu. Padahal di balik semua ini Tuhan beri kita kesempatan. Saudara terkasih, kita nggak akan pernah bisa mengerti gelombang Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang sehat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita tidak berjalan dengan firman-Nya, kita nggak akan bisa mengerti gelombangnya Tuhan. Malah kita bingung saudara. Stres, tertekan. Tapi kalau sudah mengerti gelombang Tuhan, saudara, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Ini anak Tuhan, tetapi aku kan tetap tertawa. Gitu saudara, jangan ketawa. Itu namanya sesak saudara ya, nyesek. Yang namanya ketawa lapas, iya hahaha gitu saudara. Kenapa? Bangga gitu loh saudara. Saudara terkasih, itulah kesempatan. Dan kita akan nyanyi, ku kan terbang,
tinggi di awan, bukan di daratan, bersamamu dalam kemuliaan. Zik, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Demikian saudara, orang bisa bilang masa pandemik, masa kematian, masa resesi. Tuhan bilang sama kita, nah masa resepsi yang gila-gilaan, yes. Syaratnya apa saudara? Terbang. Jangan jadi anak ayam yang cekluk, 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 kukuk, tepuk, kukuk, tepuk. Saudara ya, tapi harus berdiri dengan kuat, terbang dengan sayap anugerahnya. Saudara terkasih, keren. Mana keren anak ayam dan anak Raja Wali saudara? Jawab sendiri, kau pilih yang mana? Kalau kau suka yang aman-aman aja, kau anak ayam, maaf cuma bisa bertelur dan cuma murah telurnya saudara ya. Selanjutnya saudara, orang yang hidup dalam mental diberkati adalah orang yang, kalau tadi dikutuk itu, terkutuk itu orang yang saolase. Kalau kita enggak, kita suka memberi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yes. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yes. Saudara, ingat kalau nyanyi yang komplit, saudara. Jangan gak komplit, yang giliran. Saudara, ketika kita bilang, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi saudara, karena engkau gak menabur dengan meneteskan air mata, makanya engkau cuman mimpi doang. Saudara, kasihan deh lo, saudara. Karena apa? Cuman mimpi, saudara. Supaya mimpi menjadi nyata, maka engkau harus rajin menabur dan menabur. Bahkan berjalan sambil menabur benih. Menangis sambil menabur benih, saudara. Bukan menangis, ya nasib, mengapa begini. Bukan gitu, saudara. Artinya gini, menangisnya itu bukan, ya Tuhan cuman segini. Enggak. Tuhan, kok pakai hidupku ya? Aku ini lo gak ada apa-apanya. Hidup dalam ya pas-pasan kurang, tapi kok percayakan aku. Kau pilih benihku menjadi benih yang terbaik. Siapakah aku ini Tuhan? Harusnya gitu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi benih ilahi. Wow, keren saudara. Yes. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ketika kau dalam kekurangan, bahkan dikatakan pas-pasan. Dan ketika Tuhan menghampiri kau dan Dia memilih kau menjadi orang yang membawa benih yang dikuduskan dan diurapi Tuhan, harusnya bersyukur. Saudara jangan bilang, Tuhan mana cukup, cuma segini. Inilah mental orang-orang yang terkutuk saudara. Orang yang gak ngerti Tuhan. Padahal Tuhan mau gantiin semua yang kau miliki terbatas. Bahkan di garis kemiskinan. Ketika Tuhan pilih kau menjadi orang yang mengalami benih Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan lipat gandakan. Makanya saudara, jangan menjadi orang yang menghakimi Tuhan. Jangan orang yang menarik diri dari Tuhan. Kau gak tahu. Ada banyak sesuatu yang dahsyat yang sedang Tuhan rancangkan dan Tuhan beri jatah atas hidup untuk bawa kemenangan. Mari saudara, kita harus jadi orang yang bukan cuma bermimpi, tapi berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak.
Yes, yes, yes. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Jadi saudara terkasih, engkau akan bawa kemenangan besar ketika kau sudah lakukan bagianmu. Amin saudara. Yang selanjutnya saudara. Jadi intinya, jangan jadi orang yang punya mental pengemis. Sekali lagi, jangan bangga ketika engkau harus diberi. Harusnya kau nangis, kenapa ya Tuhan aku selalu diberi. Bu ya aku ini pemberi gitu loh Tuhan. Rasanya itu kalau jadi pemberi itu, aduh, luar biasa. Ya, jadi kalau selama ini kau punya mental cuma diberi, maaf kata saudara, kau harus bereskan hatimu dari mental kutuk, mental budak. Karena itu bukan identitas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan punya mental seorang pemberi, bahkan dia lebih memberi dari apapun yang menjadi takaran dunia. Amin saudara. Yang selanjutnya adalah orang yang hidup di dalam firman, sehingga dia menjadi orang yang dimampukan mengandalkan Tuhan, bahkan diberikan kemampuan untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Saudara terkasih, firman bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi firman menjadi kehidupan. Ketika kita menjadi orang yang menyerahkan dan mematikan kedagingan kita. Setiap hari kita rela memberi hidup untuk dalam didikan Tuhan. Dalam tempaan Tuhan, bahkan dimurnikan. Bahkan bila perlu dimurnikan di perapian. Dan kita selalu katakan, Tuhan, aku percaya rancangan-Mu itu baik buat hidupku. Amin saudara. Mari saudara terkasih, hidup ini punya pilihan. Engkau suka menjadi orang yang hidup dalam mental kutuk, mental kemiskinan, atau engkau ingin menjadi orang yang hidup selalu menjadi mental orang yang sangat diberkati. Ketika engkau menjadi orang yang suka dan ingin menjadi orang yang diberkati, engkau harus menjadi orang yang siap memberkati. Karena Tuhan bertujuan kita diberkati itu untuk memberkati. Bayangkan kalau saudara punya pipa ledeng di rumah dan air itu ya pipanya tersumbat sehingga air nggak bisa ngalir. Lama-lama air ini saudara akan menjadi keruh karena dia tidak bisa mengalir dengan baik. Dia terhambat. Saudara, ada banyak pipa-pipa hati yang terhambat dalam setiap anak-anak Tuhan karena banyak hati yang tidak dimerdekakan. Ingat saudara, mental block itu membuat engkau menciptakan kutuk kemiskinan dalam hidupmu. Termasuk paradigma yang salah, mental yang selalu ingin diberi daripada ingin memberi. Orang yang suka gratisan, itu mental kutuk saudara. Ya, saudara, dalam didikan Tuhan saya ini bersyukur. Bukan ngomong sombong, tapi ini bicara didikan. Apalagi kalau saya membawa nama saya hamba Tuhan. Ya, saya belanja kemanapun. Wah ibu hamba Tuhan, bu tak kasih diskon. Wah kalau kamu kasih diskon karena saya hamba Tuhan gak usah lah. Sorry saudara, sampai saya ke Israel pun. Jangan. Kalau mau kamu kasih diskon, kasih mereka ini. Bukan berarti saya pada saat itu saya banyak duit, enggak. Saya melatih diri saya untuk tidak punya mental seperti itu. Kalau kau mau beri saya diskon, ya beri yang wajar. Bukan karena saya hamba Tuhan, bikin malu. Oh potong gratis, wah ibu. Saudara, karena kalau saya datang ke Jakarta, selalu setelah dari bandara itu langsung ke salon. Dan mereka bilang, wah ibu datang. Nah, mereka berpikir nih hamba Tuhan. Bu silakan bu, kami servis. Dan saya tidak pernah mau gratis. Saya selalu bayar. Bahkan saya bayarin orang. Karena kenapa saudara? Kita membawa reputasi nama Tuhan. Jangan bikin malu. Apalagi kalau datang ke toko, datang kemana. Saya hamba Tuhan loh, tolong kasih diskon. Ini ngeri sekali saudara, ngeri. Jangan. Bikin malu Tuhan. Bukan bicara sok-sokan, enggak. Jangan memanfaatkan predikatmu sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan. Hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu ngeri sekali.
Kalau orang mau tolong kita, biar tolong dengan murni. Kalau orang mau kasih diskon kita, kasih diskon dengan murni. Bukan karena kita anak Tuhan. Sekali lagi, semua itu unsurnya adalah hatimu. Kalau hatimu kotor, hatimu banyak perbudakan, hatimu banyak trik kejahatan, maka semua yang keluar itu kotor, saudara. Tapi kalau hatimu murni, bersih, maka yang keluar pasti akan memuliakan nama Tuhan. Kita nggak perlu pasang topeng. Capek, saudara. Hidup ini kalau bertopeng capek sekali. Mau sampai kapan pasang topeng? Tapi ketika kita lepaskan topeng-topeng dan kita hidup apa adanya, justru disitulah kemurnian akan menimbulkan sebuah perkenan dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Jadi saudara, ingat kesimpulannya. Mental orang yang dalam kutuk adalah pertama adalah orang yang selalu meminta dikasihani, orang yang mengandalkan manusia, orang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan orang yang suka minta atau diberi daripada memberi, saudara. Dan saudara, yang kedua, yang selanjutnya adalah orang yang selalu pesimis, yang gak punya kekuatan untuk punya keberanian, ya. Orang yang pesimis adalah orang yang gak punya kekuatan untuk punya keberanian. Orang yang selalu mau cari, saudara, ya, aman. Orang gak pernah punya berani resiko, saudara. Dan orang yang trauma. Yang selanjutnya ada orang yang selalu cari aman. Ya, dia selalu menghindari sebuah tanggung jawab, selalu suka cuci tangan supaya terlihat baik, terlihat gak ada masalah, saudara. Yang selanjutnya adalah orang yang suka banyak alasan untuk membenarkan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak bisa terima teguran. Yang terakhir adalah orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Dia ngerti firman Tuhan tapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kedagingannya terlalu kuat. Namun orang yang hidup dalam mental orang yang diberkati, saudara. Pertama adalah orang yang suka berjuang, tekun, kerja keras, yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia saudara orang yang tidak pesimis tapi optimis, selalu optimis, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti menang, saudara. Dan akan selanjutnya katakan ada orang yang tidak, orang yang bisa melihat sebuah peluang. Orang yang diberkati itu selalu bisa lihat peluang, kesempatan. Wah, ini kesempatan saya. Wah, ini kesempatan saya untuk bikin begini, untuk berbuat seperti ini. Itu saudara, orang yang selalu bisa melihat kesempatan. Bahkan saudara terkasih, yang kelima adalah orang yang suka memberi. Orang yang hidupnya suka memberi. Ya, tidak punya mental yang suka minta belas kasih manusia. Tidak punya mental-mental pengemis. Ya, mental-mental yang Tuhan gak suka. Ya, saudara, jangan pernah bangga kalau engkau selalu diberi. Tapi berbahagialah kalau kau bisa selalu memberi. Bukan untuk sebuah kesombongan. Berarti hidupmu menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan yang terus dibawa Tuhan. Naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika benih yang Tuhan minta daripadamu, bukan Tuhan jahat, saudara. Sekali lagi, yang kau pegang di tanganmu itu cuma sedikit dan tidak ada gunanya. Sedangkan Tuhan punya proyek-proyek yang besar yang membawa hidupmu dalam kemuliaan Tuhan. Sebab itu dia selalu minta semua benih-benihmu yang kecil. Jadi jangan marah, jangan komplain dengan Tuhan. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Jangan menarik diri ketika Tuhan mau kau lakukan sesuatu. Asal bukan karena kedaginganmu kau lakukan. Asal bukan emosimu. Asal bukan motivasimu yang tidak benar. Semua yang kau lakukan karena kau mengasihi Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Ketaatanmu bukan karena sebuah kewajiban. Ketaatanmu karena kau percaya dengan Tuhan. Kau mengasihi Tuhan. Maka ketaatanmu akan mendatangkan sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Mari saudara, hidup ini punya keputusan. Menjadi orang yang punya mental kemenangan, mental diberkati. Atau menjadi orang yang tinggal dalam mental kutuk. Ya, jadi saudara terkasih, yang terpenting dari semua ini adalah sebuah pengertian. Yang bicara di hati kita. Yang kedua adalah apakah kita meresponi Tuhan bicara di hati kita. Dan yang ketiga, apakah kita siap
melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang terkasih, mari tahun 2022 ada 3 angka 2 di tahun ini. Pertama 2 adalah bicara kesepakatan. Siapa yang mau sepakat dengan Tuhan? Tuhan sedang mencari relationship yang kuat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau sepakat dengan Tuhan. Dan ketika kau katakan, Tuhan aku mau sepakat dengan Engkau, maka saudara, syarat untuk menjadi sepakat, engkau harus ada di titik nol. Kedaginganmu harus ada di titik nol. Tidak ada kehendakmu tetapi kehendak Tuhan. Semua dalam yang kau lakukan adalah kehendak Tuhan. Semua yang kau lakukan bukan untuk memuliakan namamu tapi memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya saudara, di angka kedua, ketika engkau mulai masuk dalam titik nol dalam hidupmu, apapun kau katakan, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Baru saudara terjadi penggenapan. Ketika kau sudah katakan ya Tuhan dan kau lakukan bagianmu, maka penggenapan menjemput hidupmu. Yang kedua, 2 yang terakhir bicara pelipat kali gandaan. Berlipat kali ganda akan terjadi atasmu. Saudara terkasih, tahun 2022 adalah tahun penggenapan, tahun kemenangan, tahun kedahsyatan ketika kita berjalan sepakat dengan Tuhan. Amin, saudara terkasih. Maka nothing is impossible benar-benar terjadi atas hidup kita. Bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bagi Tuhan pasti bisa. Saudara terkasih, mari bangkitkan imanmu. Latih dirimu untuk hidup dalam firman Tuhan. Setiap hari bergaul dengan firman. Saudara harus bergaul dengan firman. Baca firman Tuhan jangan jadi beban. Belajar menjadi kesukaan, kebutuhan. Dan lakukan dengan kesadaran. Belajar sekalipun kau gak ngerti apa maksud firman Tuhan. Lakukan dengan kesetiaan, lakukan dengan cinta. Maka saat waktunya firman ini akan menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupanmu. Sehingga engkau tidak akan menjadi orang yang error. Tapi menjadi orang yang menangkap gelora, gelombang Tuhan. Bahkan kedahsyatan Tuhan akan menguasai hidupmu saudara. Ku jawab ya, iya, iya, yes. Ku jawab ya, iya. Mari ambil keputusan saudara. Aku mau ya Tuhan dengan Engkau. Aku mau sepakat dengan keputusanmu. Aku sepakat Tuhan dengan rancanganmu. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ku jawab ya. Sampai menembus jiwa dan rohmu. Sampai menembus semua batas-batas dalam hidupmu. Sampai menembus surga turun atas bumi. Sampai menembus hati Tuhan. Katakan ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yes. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Iya. Ku jawab ya Tuhan. Yes. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Yes. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Yes. Mulai hari ini Tuhan, aku ambil keputusan untuk hidup taat kepadamu, sepakat denganmu, seirama denganmu. Yes.
Sebentar kami akan materaikan firman-Mu dan keputusan kami, perjanjian yang Kau baharui dalam hidup kami dengan perjamuan kudus Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan buat satu materai perjanjian dengan Tuhan, dan perjamuan kudus ini menjadi proteksi covenant kita dari Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan, kami berdoa, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami bereskan hati kami kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Jamah kami Tuhan, baru hidup kami. Dan kami mau materaikan perjanjian yang diperbaharui pagi hari ini sebagai orang-orang hidup di dalam kemenangan, hidup dalam berkat-berkat yang ajaib, yaitu berkat-berkat Elohim. Dan kami hidup di dalam nothing is impossible lewat setiap ketaatan yang kami lakukan karena kehendak-Mu. Dan kami Tuhan taruh bahwa ini bukanlah roti dan anggur biasa, tapi ini tubuh dan darah Yesus yang dimana kami akan bersekutu dan tinggal dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Mari materaikan di hatimu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari perjamuan ini. Ratapan 3 ayat 22a. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah inilah tubuh-Mu, inilah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi daging di dalam kami ketika Kau tinggal dalam kami dan kami di dalam Engkau sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat cawan darah Yesus dan kita hormati pengorbanan Kristus. Jika kau yakin dan percaya, darah Yesus menyucikan hidupmu dan membebaskan kau dari segala kutuk. Baik kutuk leluhur, kutuk masa lalu, kutuk masa depan, dipatahkan semua dalam nama Yesus. Dan kehidupan yang baru Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan jika kau percaya dan yakin di hatimu bahwa darah Yesus menjadi proteksi ilahi, proteksi yang ajaib dan sempurna, menjauhkan kita dari segala virus dan dari segala yang jahat, lakukan dengan iman. Dan ini juga anggur gelora cinta Tuhan yang membuat kita punya kekuatan dan gelora mencintai, mengasihi dan melayani hati Tuhan sampai finish strong. Dalam nama Tuhan Yesus kita lakukan dengan iman. Dan kita akan lakukan tanda profetik, yaitu minyak dan anggur. Seperti di Wahyu 6, ayat 6, bahwa minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Saudara percayalah, ketika kita lakukan ini di dalam kehidupan kita, dan kita lakukan dengan roh dan iman yang kuat, yang teguh, maka minyak dan anggur menjadi proteksi kita dan keluarga kita dari segala virus, dari segala apapun yang jahat, tidak akan bisa menimpa kita. Mari saudara lakukan. Kita lakukan,
Kita akan masukkan ke tangan yang sudah kasih minyak dan kita celupkan ke anggur yang bekas kita minum perjamuan. 3 jari atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar kekuatan Tritunggal menjadi materai, tanda darah, bahkan tanda minyak dan anggur dalam hidup kita. Kita angkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah kuasa-Mu yang menjadi proteksi atas kami. Kami percaya seperti firman-Mu di Wahyu 6 ayat 6, bahwa minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Demikian juga hidup kami tidak akan bisa disentuh oleh kuasa roh jahat apapun. Kami lakukan dengan iman pengurapan Bapa, Putra, Roh Kudus mengurapi memberkati kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dicurahkan hikmat pengurapan-Mu atas kami. Kau berikan kami juga pikiran Kristus. Mata kami memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami mendengar suara-Mu Tuhan, bahkan sampai audible. Kau berikan juga karunia membedakan roh Tuhan dalam setiap ketajaman penciuman kami Bapa. Engkau menguduskan, mentahirkan, mengurapi setiap perkataan kami dengan perkataan penuh otoritas kuasa marifat Elohim. Kau kebaskan semua roh tegar tengkuk, kau kebaskan semua roh-roh yang membuat Tuhan kelemahan kami Bapa. Dan keletihan semua pun kami kebaskan dalam nama Yesus. Kau materaikan hati kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga Tuhan buah roh-Mu menguasai kami, 9 buah roh-Mu tertanam kuat di hidup kami. Kau perlengkapi kami dengan senjata firman-Mu. Ada 7 roh Allah mengurapi hidup kami. Ada 9 karunia-Mu yang menguasai kami Bapa. Engkau mengurapi kedua tangan kami untuk menyembah-Mu dan roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan surga menyentuh bumi. Apapun yang kami kerjakan menjadi ajaib, menjadi dahsyat dan luar biasa. Bahkan apapun kami sentuh Tuhan, menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi perjalanan kaki kami sederap dengan hati-Mu, sehingga kaki kami tidak melenceng daripada setiap jalan-jalan-Mu. Bahkan setiap tanah yang kami injak, ada otoritas Tuhan yang menguasai, memberkati setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kau membuat lutut kami berdiri kuat atas lawatan jiwa-jiwa, sehingga kami menuai segala yang baik dari surga. Kami terima terobosan, kami terima kemenangan, kami terima favor God, kami terima berkat-berkat kerajaan surga. Kami terima Tuhan perkenanan Tuhan sampai garis akhir dalam hidup kami dan keturunan kami sampai garis akhir Bapa. Kami melepaskan blessing atas kota-kota kami. Kami lepaskan blessing atas bangsa kami Indonesia Bapa. Di dalam nama Yesus, kerajaan surga turun atas bumi dan Tuhan dipermuliakan sampai kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara terkasih. Saya akan bacakan pengumuman. Selamat pagi Roh Kudus dari hari Senin sampai Sabtu. Live di Instagram jam 5 pagi. Saudara, ada ibadah kuasa pujian di hari Selasa di jam 6:30 pagi live di YouTube. Maaf, 6:30 malam. Oke, 6:30 malam. Dan ada Encounter with God hari Kamis 10 Februari di jam 6:30 malam di live Zoom dan YouTube. Oke, saudara terkasih, salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. I love you all. Shalom.